Kami selaku pimpinan daerah menyambut baik respon masyarakat terhadap Sekalipoti Bintan. Ke depan kami berupaya meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik dan prima. Sekaligus kami menginstruksikan pada semua kelurahan Kabupaten Bondowoso untuk mereplikasi inovasi Sekalipoti Bintan sebagai upaya perbaikan layanan secara masif. Dari Bapak Bupati, yakni mewujudkan sumber daya manusia yang ke depan bermartabat, berkarakter, dan unggul serta kompetitif. Di mana di sini tujuannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan. Adapun indikatornya adalah indeks pendidikan. Cross cutting eksternal kita. Jadi ada beberapa OPD yang memang mensupport kami Bapak dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan di Dinas Pendidikan, terutama untuk mewujudkan angka harapan lama sekolah. Yakni dari PUPR itu penyediaan surprise-nya, jadi untuk jalan non status, kemudian rehab gedung dan lain sebagainya, perpustakaan di bidang literasi, kemudian DPPKB, ini ada layanan konseling, pembentukan forum anak, kemudian sekolah siaga, pembinaan PKR ya, dan Saka Kencana. Kemudian dari Dinkes terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, promosi kesehatan, kemudian surveillance dan imunisasi, ini juga sudah dilakukan. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, biasanya ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan. Kesehatan reproduksi remaja, ini juga ada semacam sosialisasi. Dan UKS, unit kesehatan sekolah. Jadi program kita memang harus fokus. Contoh yang menjadi isu strategis yang saat ini mengenai angka rata lama sekolah kita. Meskipun gerakan kesetaraan melalui Getar Desa dari sasaran didik kita di atas 25 tahun yang tidak bersekolah, ya, yang tidak lulus SD, itu dimasukkan di program kesetaraan melalui program Getar Desa, sharing antara kabupaten dan desa, yang melalui pendidikan vokasi dan sebagainya tadi yang disampaikan itu. Ini sudah benar sebetulnya, sudah benar. Tapi terkadang sasaran yang kita tuju itu tidak sesuai. Artinya tidak sesuai. Yang sasaran kita yang kita tuju ini kan usia di atas 25 tahun yang tidak bersekolah, yang tidak lulus SD. Itu aja. Jadi fokus kita, bidikan kita nanti untuk mengajak mereka di program kesetaraan, ya orang-orang yang usia di atas 25 tahun yang tidak sekolah dan tidak lulus. Jumlahnya itu ada berapa? Harus berdasarkan data. Berarti sasaran kita untuk program kesetaraan itu ada 116.000. Sebarannya di mana? Di 23 kecamatan. Dari kecamatan sebaran itu di mapping lagi di desa. Sehingga program kesetaraan yang kita buat dengan sharing dana desa, orang per orangnya ya itu di antara 116.000. Itu dicatat. Kan ada banyak adresnya ya umurnya ya. Apa menulis ono banyak adres ya, tinggal kita mapping. Nah, kesalahan kita karena kita tidak tepat sasaran bidik kita, sih tapi ditembak itu kadang-kadang nggak tepat. Ya kalau mau menaikkan angka rata lama sekolah kita, sasaran kita harus jelas. Nah itu.
Dan itu juga harus disinergikan. Masing-masing OPD sajane kudu ono iku. Coba nanti dipelajari Pak Agus ya. Harus, sehingga perjanjian kinerja, renjanya OPD yang dibuat itu berdasarkan SK indikator kinerja di masing-masing OPD. Dari mana SK itu? Tentunya berdasarkan RPJMD. Harusnya juga program ya, untuk peningkatan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan ya. Meningkatkan mutu pendidikan ini ya wis ya apa? Umpama SD ada berapa, kita lihat sekarang kondisi SD mesti ono sing modalnya tinggi ya terbelakang, maju dan sebagainya. Lah, umpama dhisik ono SD bertaraf nasional, internasional, kan ada begitu ya. Lah wis acuannya itu, indikatornya kayak ngono. SD yang maju dan tidak maju. Ya, kayak ngono wis, atau yang bertaraf internasional. Kita juga harus punya data, ya kan? SMP juga begitu, SMP yang punya standar, ya standar nasional. Kita harus punya standar, ya standar mutu pendidikan. Sekolah CKP diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan ini mengenai sarana prasarana sudah jelas, ya kan? Untuk meningkatkan menjadi taraf nasional itu juga jelas sesuai dengan Permendikbudpiro. Sehingga ada sasaran, ada beberapa sasaran ya. Pertama, aksesibilitas mengenai pelayanan yang berkaitan di antara lama sekolah, ya kan. Terus sasaran yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, ya kan. Wis betul itu si jempol itu, betul itu. Tinggal nanti yang bisa melaksanakan si apa? Si apa? Apa? Enggak sih. Si pejuang bos. Aku ngomong apa sih? Makanya bingung kabeh. Ya, enggak, berarti kan si iman. Gak ngantuk. Si pejuang bos. Ini apa ini? Ini apa? Ah, tinggal nanti yang mengoperasionalkan ini kudu ngerti akuntansi. Ini entah masuk persediaan atau belanja modal ya Bu ya. Belanja modal untuk sehingga ini berkaitan dengan penyusutan dan sebagainya kan ya. Kayak ngono Pak. Pelaku masuk aset dan sebagainya. Ini harus paham kudu orang akuntansi. Wah, ya nek umpama gak mampu wong akuntansi bayar SMK ini, SMK tata akuntansi itu nggak apa-apa, sama. Terus diberikan itu itu sudah fondasinya kuat. Yang terpenting juga yang harus didukung selain program yang disampaikan oleh Pak Wagub, mungkin harus adanya keseimbangan kekompakan. Nah, ini akan sangat penting, kekompakan di dalam Dikbud sendiri. Jadi OPD itu meskipun programnya bagus, kegiatannya bagus, kalau di dalam tidak kompak, tidak saling membantu, tidak saling bergandengan tangan, yang keluarnya jadi percuma, kocar kaki. Jadi itu yang perlu juga dibungkus selain program-program yang disampaikan oleh Pak Wagub untuk mencapai apa yang diinginkan oleh visi dan misi beliau. Untuk pencapaian 2019, memang pencapaian secara umum kita pencapaian indikator sangat memuaskan. Meskipun untuk tahun 2020 kita dihantam oleh pandemi dan itu tidak menjamin kita untuk bisa mempertahankan. Kita bisa mempertahankan saja sesuatu yang bagus. Tapi itu semua bukan menjadi masalah bagi kita kalau kita masih punya semangat yang sama. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk di lingkup Dikbud, karena lingkup Dikbud ini pencapaian indikatornya juga merupakan salah satu kriteria DID. Jadi untuk mendapatkan dana insentif daerah, salah satunya yaitu angka rata-rata sekolah, angka harapan nama sekolah, APM SMP, itu juga merupakan salah satu beberapa indikator di penilaian
harus memang bisa mempertahankan ini. Dan yang dihitung itu adalah bukan kenaikannya, tetapi delta dari kenaikan. Jadi seberapa kinerja kita per tahun. Jadi deltanya yang dihitung. Kalau sekarang itu sekian, tahun depan berapa, ya selisihnya itu yang dihitung, yang dilihat. Jadi itu mengharuskan kita setiap tahun mendapatkan delta yang signifikan untuk bisa masuk di hitungan DID. Lalu juga tadi program kesetaraan itu yang menjadi fondasi kita sudah ada, by address sasarannya sudah ada, pakai 116.000 sekian itu, dan bagaimana itu nanti kita membuat satu strategi bisa memperbanyak. Jadi strateginya bukan semata-mata dengan dana yang cukup, tapi bagaimana kita mencari informasi untuk mencari inovasi untuk bisa menjadi pemungkit mempercepat ini. Karena kalau kita hanya orientasinya ada uang baru mengerjakan, ini tidak perlu. Jadi harus ada inovasi, kemauan untuk bisa mencari strategi yang tepat. Bagaimana dengan nanti di Subbag yang menangani bisa koordinasi dengan Bu Yuli di bagian organisasi. Percepatan ini juga harus dilakukan karena sesuai dengan tema, yaitu di tahun ini bahwa ada peningkatan di kualitas pelayanan publik yang berbasis IT. Dari sana nanti sarana-sarana pelayanan harus sudah dimaksimalkan. Yang kedua, survei kepuasan masyarakat. Sampai dengan hari ini perlu kami informasikan ada perubahan dari Kemenpan RB yang dulu tuh dilaporkan ada setiap per 3 bulan, kemudian per semester, sekarang setahun sekali. SKM dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2020 ini belum masuk di bagian organisasi. Saya yakin sudah melakukan, bisa manual, bisa menggunakan teknologi informatika berupa aplikasi. Monggo nanti bisa dilaporkan ke bagian organisasi. Untuk SIPP sudah aktif, jadi sistem informasi pelayanan publik, tinggal diupdate setiap saat. Diupdate setiap saat sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Kemudian berkaitan dengan inovasi, ini perlu kami laporkan juga kepada Bapak Wakil Bupati, Bu Farida. Sebenarnya di lingkup pendidikan ini adalah tolak ukur atau tulang punggung inovasi yang ada di Bondowoso, di mana baik itu di Kofablik maupun